Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Pak Aziz. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai perkembangbiakan vegetatif buatan yang ada pada tumbuhan. Sebelumnya, mari kita review apa itu perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah proses perkembangbiakan makhluk hidup yang dilakukan tanpa melalui perkawinan atau penyerbukan. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas vegetatif alami, yaitu vegetatif yang terjadi tanpa bantuan manusia. Maka pada video kali ini, kita akan fokus pada vegetatif buatan, yaitu vegetatif yang terjadi karena dibantu oleh manusia. Apa saja ya jenisnya? Mari kita ulas bersama-sama. Yang pertama, cangkok. Mencangkok adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan menumbuhkan akar pada cabang batang pohon, sehingga dapat ditanam sebagai tanaman baru. Apa saja langkahnya? Langkah pertama yaitu kita perlu memilih batang yang lurus. Kemudian kita kupas batang dengan diameter 3-5 cm hingga terlihat lapisan kambiumnya. Langkah yang kedua yaitu sediakanlah media tanam untuk memancing pertumbuhan akar pada batang. Media tanam dapat berupa tanah yang dibungkus dalam plastik. Langkah yang ketiga yaitu tutupilah batang yang sudah kita kupas dengan menggunakan media tanam hingga seluruh bagian batang yang terkelupas tersebut tertutupi oleh media tanam. Langkah keempat yaitu dekatkan lapisan media tanam ke batang dengan menggunakan tali hingga terikat erat dan rapat. Langkah kelima atau langkah yang terakhir yaitu biarkanlah benih cangkok hingga 1-2 bulan. Setelah akar mulai tumbuh pada bagian cabang yang dikelupas, potong bagian cabang tersebut lalu tanamlah di tanah. Contoh tanaman yang dapat dikembangbiakan secara cangkok yaitu mangga, jambu air, dan alpukat. Yang kedua, stek. Stek adalah cara perkembangbiakan tanaman dengan cara memotong batang. Setelah itu ditanam di media tanam yang baru. Langkah pertama stek yaitu kita perlu memilih batang yang sehat dan segar untuk dipotong. Langkah yang kedua, potonglah batang dengan potongan miring agar batang lebih mudah menyerap air dan nutrisi teman-teman. Langkah yang ketiga yaitu menaruh hasil stek di media tanam yang baru. Dapat berupa air, tanah, sekam, atau media tanam lainnya. Contoh tanaman yang dapat dikembangbiakan secara stek yaitu singkong, mawar, dan anggur. Yang ketiga, mengenten atau menyambung. Mengenten yaitu menyambungkan batang bermata tunas suatu tanaman ke batang tanaman lain yang sejenis. Langkah pertama yaitu potong batang bermata tunas dengan kemiringan 45 derajat. Lakukan hal yang sama ke batang utama. Langkah kedua yaitu tempelkan kedua batang yang telah dipotong secara miring tersebut menjadi satu kesatuan. Langkah yang ketiga yaitu dekatkanlah mata tunas tumbuhan dengan tumbuhan lain tersebut menggunakan plastik. Dapat juga menggunakan kain ya. Contoh tumbuhan yang dapat dikembangbiakan secara mengenten yaitu durian, terung, dan juga tomat. Yang keempat, okulasi. Okulasi yaitu menyisipkan kulit bermata tunas dari suatu tumbuhan ke kulit tumbuhan lain yang sejenis. Langkah pertama yaitu kupaslah kulit tanaman yang memiliki mata tunas. Langkah kedua yaitu robeklah kulit pohon utama secara vertikal dengan menggunakan cutter, pisau, ataupun gunting.
Langkah yang ketiga yaitu sisipkanlah kulit bermata tunas dari tumbuhan yang sebelumnya ke kulit pohon utama atau pohon induk. Langkah yang keempat yaitu melapisi lokasi okulasi dengan menggunakan kain ataupun plastik agar kedua kulit dari kedua tumbuhan dapat merekat. Contoh tanaman yang dapat dikembangbiakan secara okulasi yaitu jeruk nipis, kakao, dan belimbing. Yang kelima, merunduk. Merunduk yaitu membengkokkan sebagian cabang batang lalu membenamkannya ke tanah. Langkah pertama yaitu pilihlah salah satu cabang batang lalu rundukkan dan benamkan ke dalam tanah. Langkah kedua yaitu tunggulah hingga batang yang dirundukkan tersebut menumbuhkan tanaman baru dan telah memiliki banyak akar. Langkah ketiga yaitu potong tanaman baru yang muncul dari batang yang dirundukkan tersebut, lalu tanamlah di tempat yang berbeda. Tanaman yang dapat dikembangbiakan secara merunduk yaitu pohon apel, stroberi, dan melak. Alhamdulillah, kita sudah membahas mengenai vegetatif buatan. Ternyata vegetatif buatan terdiri dari 5 jenis, yaitu cangkok, stek, merunduk, okulasi, dan mengenten. Lalu bagaimana ya kelebihan vegetatif buatan jika dibandingkan dengan generatif? Kelebihan yang pertama yaitu vegetatif buatan dapat menggabungkan keunggulan dari dua tumbuhan. Contohnya yaitu pada perkembangbiakan secara mengenten atau menyambung berikut ini. Batang yang atas merupakan batang yang berasal dari buah mangga yang manis, sedangkan batang yang bawah berasal dari pohon dengan buah mangga yang besar. Jika disambung, maka akan menghasilkan buah yang manis dan besar. Yang kedua, memiliki proses tumbuh yang lebih cepat daripada pembibitan generatif. Jika kita menanam biji sebuah tanaman, maka akan membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan jika kita mengembangbiakan tumbuhan atau tanaman dengan menggunakan vegetatif buatan, maka waktunya akan lebih singkat, teman-teman. Lalu bagaimana kekurangan vegetatif buatan dibandingkan dengan generatif? Yang pertama, biaya pengembangbiakannya lebih besar karena membutuhkan pohon induk yang lebih banyak. Yang kedua, sistem perakarannya kurang kuat jika dibandingkan dengan tanaman generatif. Kenapa? Karena tanaman yang tumbuh secara generatif memiliki akar tunggal sehingga lebih kuat dan kokoh. Sedangkan tanaman yang tumbuh secara vegetatif buatan hanya memiliki akar serabut yang cenderung lemah. Yang ketiga, kelemahan dari vegetatif buatan yaitu dapat mewarisi sifat buruk yang dimiliki pohon induk. Jika kita tidak cermat dalam memilih pohon induk, maka hasilnya akan seperti ini nih teman-teman. Kita menggabungkan dua batang dari dua pohon mangga yang berbeda. Satu batang berasal dari pohon mangga yang mudah terkena penyakit, dan satu batang lain berasal dari pohon mangga yang buahnya besar. Ternyata menghasilkan buah yang besar tapi mudah berpenyakit. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah membahas materi mengenai perkembangbiakan vegetatif buatan. Semoga dapat menambah khazanah keilmuan kalian ya. Pak Ajis pamit terlebih dahulu. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.